UMKM yang membutuhkan bantuan untuk berusaha daripada disita, daripada digadai, daripada tutup, daripada pecat karyawan, lebih bagus kan mendapatkan suntikan dana, Pak Ustadz. Artinya akan menjadi suatu kebutuhan, Pak Ustadz. Saya lihat dokter masih di bingkai ini. Belum keluar dari bingkai itu. Kayak butuh, Pak Ustadz. Ya, bukan. Jadi seakan-akan masih ada pemikiran, Dok, saya kayaknya nggak bisa bisnis tanpa utang bank misalnya. Yang pengen saya ngomong ini kan ada perbedaan pandangan beberapa ulama, Pak Ustadz, tentang riba ini sendiri. Tidak ada satupun bank syariah di Indonesia kayak gitu punya, bahkan itu pun juga riba. Sudah tahu itu riba, tapi tetap deposito, tetap punya kartu kredit, Pak Ustadz, tetap melakukan KPR dan lain sebagainya, Pak Ustadz. Ada perbedaan pandangan di sini, Pak Ustadz. Lalu orang yang mana yang harus kita ikutin? Yang luar biasa banget yang mau hadir dan duduk di sini bersama saya, Ustadz Khalid Basa Lama. Basa Lama ya. Tapi hari ini saya senang banget saya bisa belajar dengan Pak Ustadz. Banyak banget yang tanyain, belajarnya dengan Pak Ustadz Khalid katanya. Soalnya Pak Ustadz Khalid selain pengajar juga berbisnis katanya. Jadi pas banget. Saya senang banget Pak Ustadz sudah mau hadir di sini. Dan saya mohon petunjuk Pak Ustadz. Karena saya sudah, ini kumpulan pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas menurut saya, Pak Ustadz. Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustadz. Langsung aja kita mulai, Pak Ustadz ya. Boleh. Pak Ustadz, ini soal riba, Pak Ustadz. Apa sih yang dimaksud dengan riba, Pak Ustadz? Riba itu secara etimologi, bahasa tambahan. Kalau terminologinya itu, kalau dalam Islam, dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya, tapi bukan dari pintu bisnis. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua jenis investasi. Ada investasi yang boleh seseorang itu mengambil keuntungan. Nah, kalau dalam istilah-istilah sekarang di perbankan syariah pun itu diterapkan seperti mudharabah. Nah, mudharabah itu seperti bagi hasil, Dok ya. Kayak misalnya, saya mau buka satu bisnis nih, saya ajak, ayo Dok, mau gabung nggak? Terus sama-sama nih kita sepakat modal masing-masing 50-50%. Bagi hasil berapa? Itu bukan riba? Bukan. Itu bukan riba, itu namanya bisnis ya? 50-50% misalnya karena modal memang 50-50%. Untung bagi 50-50%, rugi juga sama-sama nanggung 50-50%. Itu namanya mudharabah. Atau murabahah. Murabahah itu seperti beli putus, Dok. Kayak misal saya ini mau beli rumah tapi saya nggak ada duit. Saya bilang, Dok bisa nggak beliin saya rumah ini? Misalnya harganya 5 miliar. Dokter bilang sama saya, Oke, saya bayarin, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Itu kan ngambil untung? Iya, tapi kan jelas dari awal, ini jual beli. Dokter beliin saya rumah itu dengan 5 miliar, terus jual ke saya 6 miliar. Terus saya bilang, mungkin saya mungkin belum mampu untuk bayar cash, Dok. Bagaimana kalau saya cicil 10 bulan? Deal lah di situ. Nah, itu boleh. Itu boleh? Boleh. Nah, itu jenis investasi yang pertama. Boleh bagi hasil, boleh beli putus dengan keuntungan. Tapi dari awal jelas akadnya jual beli. Nah, ada yang kedua, itu utang piutang. Jadi kita membantu mengutangkan pada orang lain. Waktu kita pemilik piutang ya. Nah, di sini dalam Islam kita nggak boleh ambil keuntungan. Tapi dia juga investasi. Tidak boleh ambil keuntungan. Maksudnya kayak gimana Pak Ustadz? Misal, saya pinjamin ke dokter uang 10 juta. Saya nggak boleh bilang, Dok kembaliin 11 juta ya. Kan sama aja, tadi juga sama aja. Beda. Di situ memang ada produk. Di sini nggak ada produk. Di sini murni sebenarnya saya sedang membantu. Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, pokoknya kalau sudah akadnya utang piutang, kalau dalam Islam nggak boleh ngambil keuntungan. Di sini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih, untuk mencari pahala. Nah, begitu. Jadi bagaimana, contoh misalnya gini Dok ya, kalau sebagai seorang muslim itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan dapat pahala setiap harinya senilai yang dia utangkan itu. Yang mengutangkan, mendapatkan pahala. Ya, jadi misalnya gini, saya utangkan tadi 10 juta. 1 Januari saya pinjamkan ke dokter, jatuh temponya nanti 1 Februari. 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu, di hari itu mulai dicatat oleh malaikat, ya, dalam keyakinan orang muslim 10 juta sedekah. Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah setiap harinya. Berarti investasinya
10 juta, tapi yang didapatkan pahalanya 310 juta. Karena 31 hari. Kan? Oke. Seperti itu. Kalau lewat dari akad kesepakatan balik uang itu, misalnya sudah 1 Februari, ternyata saya tanya, "Dok, gimana utangnya?" "Oh, saya belum bisa bayar." "Oke, saya kasih tenggang waktu ya, sampai 1 Maret. Nah, di bulan Februari itu jadi double. Jadi seperti saya sudah sedang bersedekah setiap hari 20 juta. Manfaat secara agama. Secara agama. Manfaat secara agama. Berarti sampai di sini saya bilang bahwa hutang itu bukan dosa. Hutang itu diperbolehkan dalam agama Islam. Iya. Oke. Karena kan itu kan membantu orang lain. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil bunga. Mengambil tambahan dari utang. Kalau mengambil tambahan dari investasi tadi boleh. Walaupun itu kesepakatan kita bersama. Walaupun itu kesepakatan bersama. Berarti kalau saya konkretin lagi, mohon maaf sebelumnya, yakin semua itu sudah terekam dengan baik? Oke, jangan sampai kita mengulang ya. Karena ini Ustadznya, aku senang banget. Berarti saya ulangin, kalau misalnya kita KPR, itu riba? KPR akadnya kan tadi murabahah. Oke. Yang beli putus. Oh, kalau KPR itu dibayari oleh bank dulu? Iya, kan sekarang berarti itu diperbolehkan? Instansi atau individu, kalau dia membelikan dulu rumah, atau dia memberikan dulu sebuah produk, kemudian dia bilang, ini saya beli dengan harga tadi, rumah 5 miliar, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Dari awal akad jual beli. Berarti si bank ini kan bayarin dulu nih. Habis itu baru kita bayar ke bank. Berarti itu bukan riba. Ya, tapi di sini sebentar. Kita harus lihat lagi, kembali kepada akad. Kenapa ada bank konvensional, ada bank syariah? Dalam Islam ada bank syariah, kan ada BSI dan yang lain. Ini kan ada bank syariah. BSI kan sudah gabungan ya. Dulunya ada bank Mandiri Syariah, ada bank BRI Syariah. Nah, digabunglah menjadi bank BSI gitu. Nah, mereka perbedaannya dengan konven kalau dari sisi KPR misalnya, itu di akad, Dok. Nah, kalau bank konven misalnya membelikan rumah, dokter mau KPR rumah melalui bank A, bank konven misalnya, bukan bank syariah. Maka mereka akadnya adalah utang piutang. Jadi misalnya pihak bank mengutangkan uang 5 miliar, ya kan, yang akan dibayar setiap bulan sekian, pengembaliannya misalnya setiap bulan 10 juta, dengan bunga 10% misalnya. Nah, inilah yang membuat dia riba. Karena dia akadnya di utang. Kalau di bank syariah, dia ubah. Akadnya itu, pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah, disebutkan produknya, dengan harga 5 miliar, dijual kepada si fulan, namanya dan KTP-nya, dengan harga 6 miliar yang akan dicicil sekian bulan. Jadi keuntungan sudah masuk dalam kesepakatan akad itu. Bukan presentasi, Dok ya. Dia udah langsung disebutin keuntungannya. Tapi kan ini kan cuma perbedaan bahasa aja, Pak Ustadz. Ya, perbedaan bahasa bisa mengubah semua, Dok. Sekarang bahasa gini, saya suka kamu dengan saya benci kamu. Bahasa bukan? Bahasa. Berbeda nggak? Berbeda. Efeknya. Sekarang kalau saya bilang sama seseorang saya suka kamu, dia bisa senyum. Begitu saya bilang saya benci kamu, dia berubah. Jadi nggak bisa, bukan cuma sekedar bahasa. Bahasa pun bisa mengubah segala sesuatunya. Bahkan retorika saja dengan tujuan yang sama bisa mengubah. Padahal endingnya kan kurang lebih sama ya Pak Ustadz. Jadi kalau saya artikan, kalau misalnya kita KPR di bank yang biasa, itu adalah riba. Kalau kita KPR di bank yang syariah, itu hitungannya tidak riba. Ya, ini itu dalam lingkup pandangan agama Islam ya? Iya, betul. Saya pengen bertanya, karena saya pengen tanya itu kayak gini Pak Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya sebagai non-muslim itu, pertanyaan saya, dosanya itu di mana ya Pak Ustadz? Kan kalau kita ngomong kayak gini ya Pak Ustadz ya, kalau kita ngomong minum alkohol, itu adalah dosa. Saya make sense, Pak Ustadz. Memperkosa itu dosa. Membunuh itu dosa. Karena mencelakakan orang lain, Pak Ustadz. Ya, kalau misalnya kita memperkosa orang kan ya mencelakakan orang lain. Atau kalau kita menipu itu kan artinya ada orang lain yang dirugikan di sana. Bahkan ketika kita minum alkohol pun, dosanya ada di mana? Ketika kita menyakitin orang lain, melukai tubuh kita sendiri, yang ini merupakan ciptaan Tuhan. Dok, gini Dok. Dosa itu bukan definisinya adalah pada saat dia berefek negatif pada orang. Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia berefek atau tidak berefek? Ya kan? Sekarang begini, saya tidak boleh misalnya mengganggu orang lain. Kan definisi ini luas sekali ya. Sekarang kalau saya merasa, saya hanya bercanda dengan teman saya. Tapi sebenarnya dia terganggu. Ini dihitung salah atau tidak nih? Saya tidak menganggap itu kesalahan. Dia menganggap itu adalah mengganggu dia. Makanya lingkupnya adalah penggambaran agama. Agama menganggap agama melarang mengganggu orang lain. Bercanda atau tidak? Clear.
berarti dosanya dia berefek atau tidak, sama aja. Jadi tidak harus misalnya minum khamr itu, minum minuman keras misalnya, minum beralkohol, karena nanti kalau sudah berefek mengganggu orang, dia mabuk mungkin dia bisa membunuh baru berdosa, enggak. Memang dari awal minuman ini tidak dibolehkan. Oke, kalau minuman kan aku saya tadi masih bisa berpikir ya Pak Ustadz ya, merusak organ tubuh kita misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya Nabi bilang ya jangan minum minuman alkohol, salah satunya menjaga tubuh kita sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau riba ini kan nggak ada yang dirugikan, bahkan kita sama-sama diuntungkan Pak Ustadz. Tatanan sosial dong. Ada saatnya gini, kalau dalam Islam itu gini, ada waktu dan masa hidup kita di mana kita memang mengambil keuntungan, ada saatnya kita memang berbagi sosial. Kalau yang dokter bahasakan tadi itu kesannya semuanya harus ada manfaatnya. Lalu kapan kita bisa membantu orang tanpa ada feedback? Kapan kita bisa tanpa ada feedbacknya? Kan sekarang kalau saya utangin orang tanpa saya minta apa-apa. Ya udah saya pinjamin 10 juta, kembali 10 juta. Saya akan meringankan dia. Ini aspek sosial. Oke, aspek sosial. Tapi kan yang satunya lagi juga membantu karena kan kita lagi butuh bantuan, Pak. Justru itu, jangan tunggangin kebutuhan orang. Dia lagi genting, kita tunggangin justru untuk di mana sosialnya kalau gitu. Oke. Justru pada saat dia lagi butuh, dia lagi lapar nih. Sama kasusnya gini, kalau dokter bilang gitu berarti kalau lagi lapar, saya kasih kamu makan, tapi kamu harus bantu saya kerja 2 jam ya. Kan berarti kita minta feedback kan. Islam tidak mengajarkan itu. Di saat orang lain butuh, bantu dia. Dan bantunya itu jangan berharap balasan kecuali dari Tuhan. Nah gitu. Itu secara agamanya Pak Ustaz ya? Ini kita bicara masalah agama. Masalah agama ya? Karena kan tadi dokter bahas masalah riba ya. Kenapa dalam Islam riba diharamkan? Nah ini alasannya. Tapi kan kayak gini ya Pak Ustadz ya, saya bilangnya ya. Atau saya pengen tanya dulu deh supaya komplit dulu riba ya. Tadi kan KPR ya, kalau misalnya kita deposito itu berarti riba juga dong, kita menerima bunga. Gini, deposito tergantung. Islam rincikan lagi tuh. Pada saat saya deposito di satu instansi, ini uang diapakan? Pasti diputar dong oleh bank. Putarnya butuh dirincikan lagi. Karena dalam Islam ada namanya halal dan haram. Dia putar di mana nih? Pasti di perusahaan lain, investasi. Halal atau tidak? Wah, kalau itu kan hanya perusahaan itu yang tahu pastinya. Enggak, kita harus tahu sebagai pemilik uang. Dalam Islam itu kita nggak bisa sembarangan. Misalnya, kan patokannya agama nih. Orang Muslim selalu dipandu dengan agamanya. Dan mungkin juga Kristen dipandu dengan agama. Itu kan kayak panduan hidup ya. Iya, benar. Kayak ada satu judul di atas kepala kita, agama. Agama itu kan pengontrol tuh. Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Nah itu agama. Nah itu kan keyakinan kita. Nah agama itu mengontrol seperti itu. Ya, jadi tapi kan kita nggak tahu Pak Ustadz, kalau misalnya kayak contoh aja ya sebut ya Bang ya, apakah Pak Ustadz tahu uang BCA kemana? Kan pasti kan diputar lagi bisnisnya. Itu harusnya kita tanya. Sekarang deposit kan dana kita ditahan 6 bulan, 1 tahun, ya kan? Tapi kalau kita tanya ke bank, pasti bilangnya apa? Diputar pasti Pak Ustadz. Loh, itu lagi nih, kenapa perbankan syariah lahir? Karena untuk mempertegas akad-akad ini. Kita bisa tanya, saya mau deposit uang saya 100 juta. Ini diputar di mana? Kalau jawabannya sektor real nih, ini ada sawah, ada perkebunan, ada pertambangan. Itu sektor real. Dan mereka itu memang memberikan kepada kita bagi hasil dari investasi tersebut. Ya, tapi dari keuntungan. Dalam Islam, dia juga bisa masuk dalam bab riba, dok. Dok, kalau misalnya gini, dokter investasi sama saya 100 juta. Tapi dokter tentukan, Khalid saya mau dari 100 juta ini, saya tiap bulan mau tahu terima 10 juta. Yes, itu ribanya sih Bang. Iya. Berarti bagian dari riba, keuntungan karena dia penentuan langsung. Karena kan gini, apa sebabnya? Dalam Islam juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad dalam transaksi jual beli, la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Kalau misalnya dokter tadi investasi ke saya, Khalid ini 100 juta saya investasi ke kamu, saya mau tiap bulan terima 10 juta. Ini ada darar atau dirar di sini. Bisa merugikan atau bisa dirugikan. Karena bisa saja keuntungan saya mungkin 50 juta. Dokter dirugikan, kenapa saya cuma kasih 10 juta? Atau malah sebaliknya, mungkin saya hanya dapat 5 juta. Tapi karena saya butuh modal 100 juta itu, saya terpaksa ambil. Dan saya nomboki 5 juta tiap bulan. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya persentase dari keuntungan. Akadnya gitu, misalnya gini, ini saya investasi 100 juta ya, modal usaha sekarang berapa? Ada 9, misalnya 100 juta juga, berarti
200 juta nih sekarang. Dari dana investor 100, dari dana perusahaan 100. Terus gimana nih bagi hasilnya 50-50%. Dari mana? Dari margin dari perusahaan. keuntungan. Ya. Itu yang dilakukan oleh bank syariah. Ya, dan yang tidak dilakukan oleh bank konvensional pastinya. Karena bank konvensional kan duitnya diputar, meminjamkan orang dengan cara riba juga ya dalam definisi agama. Dan kita yang mengambil uang deposito tersebut juga terikut ribanya. Ya, dan bisa saja investasinya ke sesuatu yang haram, Dok. Misalnya perjudian, ya kan? Ya kan gitu kan, investasi di perusahaan-perusahahan dunia. Karena uangnya diputar ke riba atau sesuatu hal yang nggak tahu kita haramnya ya kayak gitu ya. Jadi kita juga ikut melakukan riba di situ. Betul. Begitu juga berarti kalau kita nabung uang ke bank. Kalau nabung beda. Nabung kan dokter cuma taruh uang. Yes. Iya. Masalah mereka putar atau tidak putar, itu kan kita tidak ikut campur. Beda dengan deposit. Deposit itu memang uang kita ditahan. Ditahan, oke. Kalau, dan dokter tidak bisa tarik kan, kecuali di waktu yang sudah disepakati kan. Yes. Misalnya 6 bulan baru bisa ditarik. Yeah. Tapi kalau tabungan, hari ini saya butuh duit, detik ini saya tinggal ke ATM, tarik, selesai. Tapi uang kita juga diputar dengan cara yang sama. Bisa sama, bisa tidak. Karena kalau di konvensional kurang lebih pasti uang yang tabungan nggak dibeda-bedain. Yeah. Ini tabungan, ini deposito, nggak. Pasti tapi dicampur. Dokter nggak ada akad dalam tabungan itu untuk ikut investasi, nggak ada. Saya cuma nabung. Akad saya nabung, saya taruh. Makanya dalam 24 jam saya bisa tarik uang saya. Deposit itu jelas. Uang kita ditahan untuk memutar atau diputar jenis usaha yang sedang dikembangin oleh instansi tersebut. Gitu. Berarti kalau menabung itu punya potensi untuk adanya riba, tapi belum tentu itu riba. Ya, seperti contoh misal, dokter nabung terus dikasih bunga, dokter nggak ambil, selesai, clear. Ya kan? Sebab saya tidak ikut investasi, saya cuma nabung kok. Tapi karena perbankan mungkin rasa terima kasih dia memberikan bunga di situ, oke, dia kasih silakan. Tapi orang Muslim tidak akan ambil. Kalau Muslim ditanya, mereka tidak akan ambil bunga bank itu. Kalau orang Muslim tidak ambil bunga bank itu? Mereka tidak akan ambil. Kalaupun ada mengambilnya, mereka tidak boleh dalam fatwa ulama Muslim, nggak boleh mereka pakai untuk kebutuhan pribadi. Tapi mungkin fasilitas umum, kayak misalnya jembatan. Menyumbangkan kembali. Ya, tapi untuk fasilitas umum ya, dia nggak boleh ke tempat ibadah, kayak masjid itu nggak. Tapi dia misalnya WC umum, jembatan, sumur yang dipakai oleh banyak orang, silakan saja. Cuman perlu digarisbawahi ini nggak berpahala, karena dasarnya sesuatu yang haram kalau dikeluarkan di jalan Allah dia tidak ada pahalanya. Mohon maaf banget Pak Ustadz, saya pengen bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ada rekening BCA atau Mandiri atau lain sebagainya? Pak? Saya semua di bank syariah. Usaha Pak Ustadz juga seperti itu? Iya. Pak Ustadz, tapi pada kenyataannya, ini kan hukum yang, kalau saya nggak salah Pak Ustadz ya, koreksi saya kalau saya salah, riba ini dosanya katanya, dosanya besar Pak Ustadz kalau di agama Muslim. Benar atau nggak Pak Ustadz? Betul. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget orang yang punya rekening, ya rekening-rekening konvensional tadi Pak Ustadz, dan begitu mudahnya bahkan beberapa dari mereka juga pengajar juga Pak Ustadz, guru-guru besar juga Pak Ustadz, tapi mempunyai rekening-rekening tersebut Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz bagaimana? Pertanyaan sederhana gini, boleh nggak seorang Muslim menabung di bank konvensional? Kita bicara nabung, tidak bicara deposit. Jawabannya boleh. Bekerja Pak Ustadz? Sebentar, kita satu-satu dulu. Di poin ini supaya jelas dulu. Sekarang boleh nggak menabung? Kan tadi yang ditanyakan itu banyak para toko masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional. Boleh nggak? Boleh menabung. Karena dia menabung, dia cuma titip, dia bisa ambil setiap saat. Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya, kecuali dia memang niat saya mau taruh uang saya di sini supaya dapat bunga dan bunganya saya nikmatin. Nah itu dia baru kena hukum di situ. Selagi dia nggak nikmatin bunganya itu bukan riba ya Pak Ustadz. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya semuanya berarti harus segera ganti ke syariah. Itu hak pribadi mereka. Karena di sini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya. Tapi kalau ada bank syariah, dianjurkan untuk segera pindah. Dan MUI pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba, gitu kan? Ya, sudah dikeluarkan masalah itu. Nah itu kalau tabungannya. Tapi kalau orang bekerja tadi, pertanyaan selanjutnya, itu tidak disarankan Dok. Karena pasti dia akan terlibat dalam menulis, dalam mentransfer, dia kan memberikan dukungan full energi dan potensi dia di situ. Ya. Seorang Muslim tidak disarankan untuk bekerja, tidak disarankan atau bagaimana dibahas? Tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya. Karena kan gini, sesuatu yang dilarang oleh agama, dalam agama pun kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan. Saya nggak boleh memaksakan. Oh iya benar. Contoh misalnya seorang Muslim dia berzina.
Zina itu nggak boleh. Atau minum minuman keras dalam Islam tidak boleh. Saya misalnya sebagai seorang da'i hanya bisa mengatakan, saudaraku, ini Islam larang. Allah mengharamkannya. Rasulullah melarang. Jadi jangan dikonsumsi. Sekarang tapi kalau dia tetap mau minum, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak mungkin maksain dia, saya gebukin. Nggak boleh dalam Islam. Bahkan kita disuruh berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Gitu kan. Ini terjadi bagi seorang muslim atau orang non-muslim sama. Non-muslim pun, misalnya dokter, sekarang dalam agama Kristen ya. Saya cuma bisa mengatakan, dok, apa dokter tertarik untuk masuk Islam? Mungkin dokter tanya saya, apa itu? Saya jelasin gini. Terus setelah itu dokter mengatakan, saya kayaknya belum tertarik. Clear, selesai. Tidak ada kata Allah SWT dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini dia seperti seorang marketing dan dia semua punya produk namanya Islam. Ini loh Islam, saya tawarkan kepada siapa saja. Muslim yang belum mempraktekkan atau non-muslim yang belum mengenal agama ini. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah. Berarti seorang muslim tidak disarankan untuk bekerja di bank, Pak Ustadz, karena ada ribanya seperti itu. Bank yang ada unsur tadi, riba ya. Kan kita bicara masalah riba. Kalau bank syariah, enggak dong pasti ya Pak Ustadz ya. Aman. Ya, selama ini yang saya tahu, karena saya tidak berkecimpung di bank syariah. Tapi yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana, memang mereka ada dewan syariah. Ya. Jadi di situ ada ulamanya yang duduk, yang membahas nih, poin demi poin, akad demi akad gitu kan. Yang mereka bahas dan semoga saja dengan itu berarti mereka akan aman dari larangan. Jauh lebih jelas ya. Kalau ustadznya gede, besar Ustadz Khalid, jelas ya. Ilmunya nyampe ya semua. Ya. Saya masih kecil. Aduh, ampun. Tapi Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz ini kan bukan orang pertama yang saya ajak ngobrol ya. Makanya saya tuh ngerasa, wah ini ilmunya nyampe banget ya. Saya tuh clear, walaupun tentu ada relevansi yang nanti kita akan bicarain di topik selanjutnya. Tapi yang pengen saya ngomong ini kan ada perbedaan pandangan beberapa ulama Pak Ustadz tentang riba ini sendiri. Ada yang ngomong bahkan menabung di bank saja itu sudah riba. Ada yang bicara bahkan tidak ada satupun bank syariah di Indonesia kayak gitu punya. Bahkan itu pun juga riba. Ada yang sudah tahu itu riba tapi tetap deposito, tetap punya kartu kredit Pak Ustadz. Punya kartu kredit kan juga riba Pak Ustadz ya. Tetap melakukan KPR dan lain sebagainya Pak Ustadz. Ada apa ya ngomongnya? Ada perbedaan pandangan di sini Pak Ustadz. Lalu orang yang mana yang harus kita ikutin Pak Ustadz? Islam mengajarkan dok kita mengikuti dalil namanya. Apa itu dalil? Argumentasi. Yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dari hadis Nabi. Nah, biasanya memang dalam interpretasi itu ada perbedaan pendapat. Interpretasi. Ya, bahasa agama biasa ijtihad. Berarti upaya gitu kan untuk coba mengorek lagi dalil ini, mungkin ada celahnya, mungkin ada gini. Tapi kalau saya pribadi selalu berada di satu rel yang saya ikuti dengan kehati-hatian. Mana yang sedikit aja kemungkinan besar dia bisa masuk kepada haram, itu lebih baik kita jauhin. Kita udah tahu nih, jalan ini licin loh. Sebenarnya ada jalan satu sini nggak licin, tapi kita sengaja coba deh ini. Nah itu kan bisa berbahaya ya, resikonya besar. Maka lebih baik saya nggak usah tempuh jalan itu. Tapi kita tidak bisa melarang orang untuk punya pendapat yang lain. Itu bebas saja, mereka memilih pendapat mereka. Tapi di sini kan sekarang dokter kalau tanya saya, ini loh yang saya pahami. Mungkin saja dokter duduk sama seorang muslim yang lain, dia mungkin malah berpendapat yang berbeda. Gitu kan? Betul, itu yang pada kenyataannya memang seperti itu Pak Ustadz. Dan benar-benar kayak beragam gitu Pak Ustadz. Ada yang bilang, satu pun nggak ada yang syariah kayak gitu punya. Bahkan bank syariah pun nggak syariah, dia bilang seperti itu. Kalau menganut di mana itu? Kalau saya melihat statement seperti ini harus ada pertanggungjawaban dok ya. Kan pembentukan perbankan syariah itu kan bukan 1-2 hari. Duduknya para pakar, pemikir, kemudian dari pakar perbankan sendiri dan juga pakar agama mereka berkumpul lalu terbentuklah perbankan syariah itu. Kalau ini terus kemudian dianggap ini tidak syariah, harusnya kan kita pelajari dulu. Kalau sudah lengkap benar-benar informasi itu, kita udah duduk sama mereka dan ternyata memang mereka itu salah. Kita pun sudah memberikan masukan, ini nggak boleh loh, karena ada dalam kitab ini menjelaskan seperti ini. Mereka tidak mau terima, baru dia boleh keluarkan statement ini. Karena ini nggak boleh sembarangan gitu kan. Seperti orang punya restoran lalu dia mengatakan, restoran itu jangan dimakan karena itu haram semuanya. Dia udah tanya belum restoran ini? Dia udah cek belum? Mungkin di antara produk di situ ada yang halal. Kita harus fair dan adil. Dalam Islam disuruh adil. Kalau orang ini yang dijual haram itu aja yang kita sorotin. Yang halal kita mengatakan dia punya yang halal. Kan gitu. Mungkin kalau
salah satu konteksnya mungkin ini Pak Ustadz ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih pilih-pilih dosa Pak Ustadz. Contohnya kayak gini ya. Pak Ustadz ini kita minum alkohol Pak Ustadz. Wah nggak boleh. Ini haram. Ini dosa gitu ya. Pak Ustadz kita makan babi Pak Ustadz. Nggak boleh. Ini haram. Kayak gitu punya. Tapi ketika KPR atau peminjam uang di bank atau menggunakan kartu kredit, bagi dia ya pilih-pilih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Itu tergantung tingkat keimanan dok ya. Karena kan yang berbicara orang lebih patuh mengikuti perintah Tuhan ini Allah, itu kan keimanan dok. Kita mau lebih hati-hati, haram ya sudah haram semua kita tinggalkan, yang halal semua kita nikmatin, itu karena keimanan dia. Kalau ada orang masih menyortir begitu, berarti memang dia bermain di zona yang bisa naik turunkan iman dia kan gitu. Terancam gitu ya. Jadi dia bisa masuk kepada perbuatan salah kan, otomatis saja salah. Nah orang muslim yang sejati tidak seperti itu. Dia memang betul-betul yang haram ya haram, yang halal ya halal. Gitu kan. Dan dia bisa, dia harus menunjukkan prinsip itu pada siapapun. Contoh tadi misalnya dokter bilang, ini minum minuman keras atau ini makan babi. Terus saya mengatakan ini tidak boleh karena agama saya melarangnya. Tapi di saat dokter makan karena dokter berkeyakinan dalam agama itu boleh, saya nggak akan ikut campur. Karena itu hak pribadi kan. Sama halnya kalau ada seorang muslim juga, enggak, saya nggak mau, saya nggak apa-apa, saya minum. Saya cuma bilang itu nggak boleh, agama larang. Nanti kamu akan berdosa, dihukum sama Allah. Dia nggak mau tahu, ya sudah terserah dia. Yang penting saya sudah menyampaikan. Karena dalam Islam ini tidak ada paksaan dalam masalah seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya berarti beberapa orang bukan hanya agama Islam ya Pak ya, tapi semua agama itu memang kayak mereka punya pribadi yang bisa memilih-milih yang mana yang mereka ikutin atau enggak. Saya kasih contoh kayak gini Pak. Teman saya ini real Pak ya. Teman saya seorang muslim kebetulan, saya bicara muslim saja, duduk clubbing, minum minuman keras, kanan kiri cewek ya gitu punya. Tapi pas kumpul disuruh makan, kita makan ya makan babi kayak gitu punya ya. Oh nggak mau, haram. Sampai teman-teman tuh berbicara semuanya, cewek doyan, zina, hayo, alkohol oke. Tapi makan babi haram. Kan nggak pas, itu kan selentingan bercandaan teman-teman pada di situ. Pak Mungkin gini dong, kita coba keluar dari contoh itu dulu. Saya yakin dokter juga punya teman-teman yang non-muslim sama kan. Pilih-pilih juga. Nah, jadi memang ini kembali kepada individual. Ini kembali kepada individual. Jadi yang paling fair itu sebenarnya di saat ada seseorang melakukan perbuatan seperti ini, lebih baik kita berbicara tentang pribadi dia. Karena agama tidak akan pernah berubah dok. Ya kan? Sekarang Islam mengharamkan minuman keras di Indonesia, ini akan haram juga di Amerika, akan haram juga di Australia, akan haram di mana-mana. Kan gitu. Misalnya seorang perempuan dalam Islam disuruh pakai jilbab, maka itu berlaku wajib di Indonesia, berlaku wajib di mana-mana. Maka sama. Jadi kalau ada orang yang keluar dari ini, berarti dia secara pribadi. Nangkap saya Pak Ustaz. Maka salahkan pribadinya, bukan aturannya, bukan ajaran. Contoh gini dok, kalau seandainya ada satu orang Indonesia, dia memerkosa di Amerika, kan? Kalau orang Amerika itu fair, dia akan mengatakan si fulan ini namanya gitu kan, dia telah memerkosa. Ya, mungkin dia bisa sebut warga negaranya ini. Tapi sangat tidak fair kalau dia mengatakan satu Indonesia. Iya, kan tidak fair tuh. Indonesia memperkosa ini. Nah, kan itu kan berarti dia bertanggung jawab dengan 200 juta lebih kan? Iya, betul. Ya mungkin ya, harus fair. Blame ke orangnya, kelakuan orangnya, bukan ke ajarannya. Bahkan luar biasa kalau dalam agama kami, dalam Islam, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan salah, tapi satu sisi dia punya perbuatan yang baik, maka yang sedang kita soroti kesalahannya saja. Dan kita sedang menyorotin perbuatan salahnya. Kita tidak akan memusuhi fisiknya. Jangan kita hancurkan kebaikannya karena kita melihat kejelekannya. Ya. Jadi kejelekan justru ini kita jadikan ajang dakwah dok. Raih peluang ini untuk mendapat pahala dari Tuhan, dari Allah. Gitu. Betul juga Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya kita kumpul-kumpul kayak gitu, kita bilang, wah yuk makan babi nggak mau, yang ini mau. Akhirnya dia makan babi, kan justru dari baik, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi full jelek ya Pak Ustaz ya. Tapi kalau kita balikin, kita ingetin sebaliknya, wah kamu ini akhirnya jadi baik semua. Paling nggak kan masih ada sisi yang baik. Bisa saya dikatakan gini kan, oh harusnya kalau kamu nggak makan babi, harusnya ini juga jangan kamu buat dong, kan agama kamu. Jadi kita malah tarik dia, kamu berubah. Nah, begitu. Dan itu berlaku pada semuanya, kepada teman-teman dokter juga yang sama-sama Kristen atau agama apapun, dia bagaimana menyoroti satu keburukan itu dan dia jadikan ini kesempatan justru untuk meraih kebaikan dari situ. Karena kita adalah manusia yang penuh dosa, nggak mungkin kita semuanya putih semua, nggak mungkin kita punya suci semuanya. Bahkan seorang pemuka agama sekalipun pasti juga punya kekurangannya Pak Ustaz. Iya betul.
Dan kita harus belajar begini. Kalau saya biasa, maaf dok, tanda kutip, saya ngajar ya, umat Islam misalnya di masjid atau di majelis taklim. Untuk melatih bibit-bibit seperti tadi, supaya itu nanti jadi pohon yang sangat subur, saya mengatakan kita harus biasakan menyukai sesuatu, kalau dari satu benda, misalnya contoh makanan paling gampang. Makan buah misalnya, jeruk. Kita dapatkan dari jeruk ini asam. Yang kita tidak suka asamnya atau jeruknya. Kalau kita tidak suka jeruknya, maka kita akan selalu mengatakan semua jeruk asam. Tapi sekarang yang harus kita fair melihat adalah yang membuat kita tidak suka bukan jeruknya, tapi asamnya. Maka yang kita tidak suka adalah asamnya saja. Di saat asam saya kita tidak suka, kita masih membuka diri untuk makan jeruk yang lain. Kita makan ikan amis. Yang kita tidak suka amisnya, bukan ikannya. Sehingga kita bisa makan ikan mana yang lain, mungkin yang lebih enak misalnya, atau tidak amis. Nah, kan gitu. Oke Pak Ustadz. Nah ini bisa ditarik ke semua lini kehidupan gitu. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya kita kepepet nih Pak Ustadz, apalagi kan zaman sekarang ini kan bergerak banget nih Pak Ustadz, ini pasti tentang riba nih Pak Ustadz ya. Riba ini kan juga penting Pak Ustadz, kalau kita ngelihat dari sisi kacamata bisnis nih Pak Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya saya punya, ya kalau usaha kecil-kecilan oke lah Pak Ustadz, tapi kalau usaha besar-besaran Pak Ustadz yang melibatkan miliar-miliaran, triliun-triliunan Pak Ustadz, tentu kita harus pinjam uang ke bank nih Pak Ustadz. Nah, dan juga ada beberapa ya UMKM yang membutuhkan bantuan untuk berusaha, daripada disita, daripada digadai, daripada tutup, daripada pecat karyawan, lebih bagus kan mendapatkan suntikan dana Pak Ustadz. Artinya akan menjadi suatu kebutuhan Pak Ustadz. Begini dok, saya sering sampaikan, ini pendapat saya, karena dokter lagi tanya saya. Kita usahakan jangan mengurung diri kita di sebuah bingkai yang kita buat sendiri. Contoh gini. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Dia yang kurung dirinya di situ. Sehingga kalau tidak ada kopi, pusing. Coba kalau dia tidak tanamkan persepsi dalam diri dia, ada kopi, ada teh, ada susu, ada minum aja. Contoh. Ada orang yang mengatakan, saya kalau nggak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Bisa. Dia mengurung dirinya di bingkai kehidupan sendiri. Padahal dia tidur di mana aja, it's okay. Dia ke hotel, dia lagi ke rumah keluarganya, ke temannya, biasa aja. Saya pernah temukan ada satu jemaah saya berangkat umroh bersama saya. Dia bawa bantal dok. Saya tanya, kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur tanpa bantal ini. Terus kalau bantalnya hilang gimana? Ada kemelekatan di sana iya, ya? Bantal biasa aja gitu. Nah itu contohnya. Nah, coba ini sebagai contoh dok ya. Persepsi tadi yang dokter bilang itu, maaf saya bukan menyalahkan, tapi saya berbagi saja. Kalau kita mau bisnis besar, ya kita tidak mungkin kalau tanpa perbankan. Saya melihat ini ada kurungan bingkai dok. Ada keinginan di sana. Bukan. Seperti ada membatasi, tidak mungkin kita dapat modal besar kecuali dari utang bank. Ini persepsi dok. Selama kita di situ, kita akan selalu mentok berkeliling-keliling di bingkai itu saja. Berarti tidak mungkin kita dapat modal dari tempat lain. Padahal cukup banyak. Contoh misal, yang menaruh uang paling besar di bank itu siapa? Orang-orang kaya kan? Yes. Untuk apa? Pertama untuk safety uang mereka. Yang kedua, mereka juga yang tadi mau mendapatkan riba, mereka supaya dapat keuntungan kan. Lalu perbankan utangkan kepada orang lain. Oke, sekarang kita hapus dulu perbankannya. Kenapa kita tidak coba datang ke individu ini? Dokter orang kaya, saya datang, dok, ini proposal saya. Dokter mau investasi nggak? Bagi hasil. Kenapa tidak? Bisa saja, mungkin uang dia triliunan. Dia siap saja kalau menjanjikan, kenapa tidak? Yang penting saya pada saat ingin melakukan satu perbuatan, saya punya proposal lengkap dong. Ya kan? Ini loh, modal yang dibutuhin, ini jenis produknya, ini sistem yang akan saya pakai, ini target pasar. Clear. Jangan membingkai sesuatu ya Pak Ustadz ya. Sampai benar, luar biasa. Luar biasa banget Pak Ustadz. Pak Ustadz, tapi aku jadi pertanyaan selanjutnya agak berat nih, tapi saya coba sampaikan deh. Tapi ringankan. Bukan riba satu-satunya sih. Dan kalau aku melihatnya juga ini hampir di semua ajaran agama sih Pak Ustadz. Kan ajaran agama ini kan suatu pelajaran yang sudah lama nih Pak Ustadz. Dari kakek nenek saya punya kakek nenek lagi. Ini ajaran agama ya Pak Ustadz. Ya sudah lama banget, bahkan dipakai sampai di era seperti sekarang. Dan kalau kita melihat secara sains, kita melihatnya ini kan suatu hal yang luar biasa banget. Mana ada aturan yang bisa dipakai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi agama itu bisa
tetap kokoh berdiri pada tempatnya. Tapi kan mulai ada beberapa yang harus diperbaharui atau relevansinya terhadap dunia yang seperti sekarang, Pak Ustadz. Saya akan mengambil beberapa contoh, Pak Ustadz. Misal, kalau misalnya kita ngomong, kalau saya di agama saya Katolik, kita harus ke rumah Tuhan 1 minggu sekali, Pak Ustadz. Tapi ketika ada COVID melanda, dan kita nggak bisa ke rumah Tuhan, maka kita melakukannya via Zoom. Itu kan kita beradaptasi di sana, Pak Ustadz. Begitupun juga dengan, apakah riba ini kan ke depan, dengan pergerakan perekonomian yang luar biasa, pastikan kita harus mengikuti perkembangan perekonomian ini, Pak Ustadz. Apakah akan ada perubahan relevansi dari ajaran-ajaran, Pak Ustadz? Saya lihat dokter masih di bingkai ini. Belum keluar dari bingkai itu. Kayak butuh bakso. Ya, bukan. Jadi seakan-akan masih ada pemikiran, Dok. Saya kayaknya nggak bisa bisnis tanpa utang, gitu kan? Bank misalnya. Bisnis tidak bisa berkembang kalau tanpa ini harus bisa didobrak dulu, Dok. Saya kasih contoh gini, ada mungkin jenis bisnis seperti multi level misalnya. Ini tanda kutip bagi saya. Ini sangat berbahaya dari sisi pembingkaian pemikiran tadi. Karena mereka itu akan mengatakan ini produk paling bagus, yang lain tidak bagus, misalnya contoh. Dan inilah yang paling menjanjikan buat saya. Sehingga mereka itu betul-betul menutup diri untuk melihat jaringan bisnis yang lain. Terkurung di situ. Akhirnya mereka sampai begadang untuk itu. Mereka mengikuti, mengejar poin demi poin. Padahal sebenarnya mungkin belum tentu bisa didapat, diraih gitu kan. Dan segala macam hal. Dan akhirnya ini membuat mereka sempit di bingkai itu saja. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi saya ingin memberikan satu poin penting. Gimana caranya kita boleh multi level, boleh bisnis misalnya sektor real, mungkin ada bisnis yang dengan berbagai macam lah ya. Mungkin ada orang yang instansi rumah sakit, jasa sekolah, hotel. Mungkin ada orang yang masuk ke kuliner dan seterusnya. Coba kita lirik semua ini, sehingga kita tuh tidak di dalam satu bingkai. Saya waktu mau buka restoran, Dok, contohnya, saya penceramah. Memang background saya agama gitu kan. Tapi ada satu titik dalam jiwa saya itu suka dengan bisnis. Karena saya berpikir Nabi Muhammad SAW itu beliau 19 tahun dari masa hidupnya itu pebisnis. Gitu kan. Dan setelah jadi Nabi pun beliau masih mendukung para sahabat yang berbisnis. Sehingga kenapa saya tidak coba ini. Sehingga tidak ada kesan penceramah itu hanya selalu, maaf Dok, ya, di dalam ceramah ini misalnya ceramah terus hidup dari amplop. Nah, enggak, kita bagaimana menunjukkan toh saya juga bisa jadi pengusaha kok. Apa saya yang tidak bisa dipelajari sekarang? Kita mau komputer bisa kita kursus, bahasa Inggris bisa kita kursus, semua kita bisa pelajari. Kenapa kita kurung diri kita di bingkai kehidupan yang saya kayaknya ini aja bidang saya nggak bisa bidang lain. Coba keluar dulu dari situ. Kalau perlu kita seperti letakkan semua permasalahan kita ini atau program ini di satu meja dan kita coba lihat dari luar, Dok, dari atas. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata masih ada celah di sana. Masih ada jalan lain lagi, masih ada jalan itu lagi. Poinnya. Bukan yang ini aja. Itu poinnya. Nah, itu dulu ya. Ini supaya bisa difahami. Kita kembali ke pertanyaan dokter tadi. Sekarang dengan perkembangan zaman segala macam, apakah ada celah riba nanti itu bisa dibolehkan? Bukan riba bisa dibolehkan, karena haram itu sifatnya baku, Dok. Dia akan baku sampai hari kiamat kalau dalam keyakinan seorang Islam. Tapi seorang ulama, ya, seorang alim dalam Islam, seperti Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, mereka berkumpul, orang-orang yang paham agama ini, lalu mereka nanti akan berijtihad. Misalnya, apakah jenis bisnis yang baru muncul ini, itu boleh nggak dalam Islam? Nah, mereka tuh tetap letakkan riba, tidak boleh. Ya. Kemudian manipulasi, nggak boleh. Menzalimi orang lain, tidak boleh. Ini kaidah-kaidah dasar. Apakah bisnis ini bentrok sama kaidah-kaidah ini? Kalau enggak, oke, berarti halal. Nah, dari itulah keluar halal atau tidak halal. Berarti dikaji ya? Perubahan tersebut juga akan dikaji. Betul. Tapi bukan berarti pengkajian ini menghalalkan yang sudah haram, Dok. Nggak bisa. Tetap yang haram ini menjadi tolak ukur, apakah itu boleh atau tidak. Berarti dasar hukumnya adalah tetap, tinggal perubahan zamannya yang itu yang kita kaji sesuaikan dengan hukumnya ini. Betul. Dan hukumnya tidak berubah, Pak Ustadz.